Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildanul Hasanah, mahasiswi dari kelompok 1 Praktikum Biologi Molekuler kelas A, jurusan Biologi Universitas Brawijaya. Pada video praktikum kali ini, saya akan mempraktekkan teknik isolasi DNA sederhana pada buah pisang. DNA merupakan asam nukleat yang berada di dalam maupun di luar inti sel. Peran DNA adalah sebagai materi genetik sehingga menyimpan blueprint untuk setiap aktivitas sel. DNA dapat diisolasi baik dari sel hewan, manusia, tanaman, dan bakteri. Isolasi DNA adalah proses pemisahan molekul DNA dari molekul-molekul lain di inti sel seperti protein, lemak, dan karbohidrat. Prosedur isolasi ini memiliki beberapa tujuan analisis, yaitu visualisasi DNA, peninjauan pola fragmentasi DNA, pembuatan pustaka genomik, rekayasa gen, dan amplifikasi DNA. Terdapat 3 tahapan dasar dan 2 tahapan tambahan dalam prosedur isolasi DNA. Tahapan ini diawali oleh preparasi sampel, kemudian dilanjutkan oleh perusakan dinding sel dan lisis membran sel, ekstraksi DNA, dan perisipitasi DNA, serta terjadi pula pemisahan terhadap protein dengan protease dan RNA dengan R-anase. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam isolasi DNA antara lain, hasil yang diperoleh harus murni tanpa adanya kontaminan seperti protein dan RNA. Isolasi DNA bisa dilakukan pada semua spesies. Pelaksanaan teknik isolasi tidak boleh mengubah struktur dan fungsi molekul DNA. Metode yang digunakan harus efektif, cepat, dan sederhana. Tahapan pertama yang dilakukan adalah siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk teknik isolasi DNA. Alat yang dibutuhkan terdiri dari pisau dan talenan yang digunakan untuk memotong buah pisang. Sendok digunakan untuk mengambil bahan-bahan yang diperlukan. Selain itu juga digunakan untuk penghalusan sampel. Wadah digunakan sebagai tempat pembuatan larutan ekstraksi serta proses penyaringan sampel DNA. Plastik digunakan untuk proses penghalusan buah pisang. Saringan digunakan untuk menyaring sampel. Tusuk sate digunakan untuk mengambil DNA yang telah disaring. Bahan yang dibutuhkan terdiri dari air, deterjen cair berupa sabun cuci piring, garam, alkohol 70% yang didinginkan, serta buah pisang. Tahapan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu secara fisik dengan menggunakan mortar dan pestle, secara kimiawi dengan menggunakan deterjen yang dapat melarutkan lipid pada membran sel, misalnya seperti sentrimonium bromida dan sodium dodesil sulfat. Secara enzimatik dengan menggunakan proteinase K untuk melisiskan membran dan mendegradasi protein. Cara yang saya lakukan pada praktikum kali ini adalah dengan menggunakan metode penghancuran sederhana secara fisik, yaitu dengan tangan atau sendok. Prosesnya akan disajikan dalam video berikut ini. Kupas kulit dari buah pisang yang akan dihaluskan. Buah pisang yang telah dikupas, selanjutnya dilakukan pemotongan. Lakukan pemotongan sekali lagi agar ukuran buah pisang lebih kecil sehingga mempermudah proses penghalusan. Selanjutnya, potongan buah pisang tersebut dimasukkan ke dalam plastik. Usahakan di dalam plastik tersebut tidak terdapat udara.
Haluskan pisang dengan menggunakan tangan sampai benar-benar halus. Tujuan dari dihaluskannya buah pisang tersebut yaitu untuk mempercepat reaksi dengan beberapa bahan kimia yang digunakan. Hal ini dikarenakan sampel dengan ukuran yang lebih kecil memudahkan pelisisan sel dan denaturasi protein. Agar didapatkan buah pisang yang benar-benar halus, maka dapat dilakukan penghalusan kembali dengan menggunakan sendok. Berikut adalah sampel buah pisang yang telah dihaluskan. Larutan ekstraksi terdiri dari campuran air, garam, dan sabun cuci cair. Selanjutnya, campur semua bahan menjadi satu. Masukkan garam sebanyak 1 sendok makan. Peran garam di sini sebagai penyangga dan chelating agent. Senyawa NaCl pada garam berfungsi sebagai penetral untuk gula fosfat DNA. Selain itu juga berperan untuk inaktivasi enzim nuklease yang merupakan enzim pendegradasi DNA. Berikutnya masukkan juga deterjen cair berupa sabun cuci piring sebanyak 1 sendok makan. Penggunaan deterjen cair berperan untuk melarutkan lipid pada membran sel sehingga terjadi destabilisasi membran. Inti sel harus dilisiskan karena substansi gen yang diinginkan ada di dalamnya. Penambahan larutan pelisis sel ini bertujuan untuk melisiskan sel yang tidak mengandung DNA agar inti sel dapat diisolasi. Kemudian tambahkan air sebanyak 3 sendok makan, lalu diaduk sampai tercampur. Berikut adalah larutan ekstraksi yang telah tercampur. Pada proses ini biasanya digunakan chelating agent seperti ETA ataupun SDS. Tetapi karena langkah pada praktikum kali ini dilakukan secara sederhana dan mandiri di rumah, maka digunakan larutan ekstraksi yang sudah dibuat sebelumnya. Masukkan larutan ke dalam plastik yang telah berisi sampel buah pisang. Larutan yang telah tercampur dengan buah pisang kemudian dikocok secara homogen agar dicampur dengan baik selama 1-2 menit. Berikut adalah sampel yang telah tercampur. Selanjutnya, diamkan sebentar campuran sampel agar larutan ekstraksi bekerja dengan optimal dalam mengekstraksi DNA. Campuran sampel buah pisang dan larutan kemudian disaring dengan menggunakan penyaring agar didapatkan sampel yang benar-benar halus. Pada saat proses penyaringan, usahakan sampel tidak usah diberikan tindakan fisik seperti menekan. Namun, biarkan mengalir dengan sendirinya. Hal ini dikarenakan apabila ditekan akan merusak struktur isi sel yang akan diisolasi DNA-nya. Selain itu, agar filtrat yang tersaring benar-benar berukuran kecil.
Berikut adalah sampel yang diperoleh dari proses penyaringan. Selanjutnya, tuangkan alkohol dingin dengan konsentrasi 70% melalui dinding-dinding wadah dan diamkan selama 2-3 menit. Penambahan alkohol di sini berperan untuk mempermudah proses presipitasi. Alkohol akan membuat DNA menuju ke lapisan permukaan dari larutan pisang tersebut. Pada proses ini diusahakan agar alkohol yang digunakan dalam keadaan dingin agar mempercepat proses presipitasi. Setelah 3 menit, maka DNA dari buah pisang akan tampak seperti untaian putih tipis atau benang-benang tipis yang berada di permukaan larutan. Gunakan tusuk sate untuk mengambil DNA dengan perlahan-lahan. Berikut adalah hasil dari teknik isolasi DNA sederhana pada buah pisang. Prinsip isolasi DNA pada berbagai jenis sel atau jaringan organisme pada dasarnya sama, hanya berbeda pada modifikasi dari penggunaan teknik dan bahan yang digunakan. Hasil teknik isolasi DNA sederhana pada sampel buah ini sebenarnya dapat berbeda pada masing-masing buah. Hal tersebut dikarenakan setiap buah memiliki kandungan air yang berbeda. Buah dengan kadar air tinggi akan menghasilkan isolat yang berbeda jika dibandingkan dengan buah berkadar air rendah. Semakin tinggi kadar air, maka sel yang terlarut di dalam ekstrak akan semakin sedikit, sehingga DNA yang terpresipitasi juga sedikit. Sekian video praktikum biologi molekuler dengan topik teknik isolasi DNA sederhana pada buah pisang yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk menonton video ini. Apabila terdapat kesalahan kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.